Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok lemas modus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Puasa mau? Alhamdulillah masih Bang. Ya, jangan sambil sampai menunggu kita berbuka puasa. Kita ngobrol-ngobrol ya, kayak biasanya. Butuh asupan berita-berita yang hits hari ini. Seperti biasanya 3 berita hits bakal kita bacakan hari ini. Di sore menjelang nanti berbuka puasa sambil nunggu-nunggu gabut nontonin kita ya kan, Dan nambahin jangan lupa, wawasan. kalau bingung azan maghrib, ya sudah kan? bisa di Pas Instagram. lagi di jalan, buka Instagram Tribun Medan Daily. Kalau azannya sudah berkumandang, artinya sudah berbukalah di sekitaran kota Medan. Bener ya? Bener. Oke deh kalau gitu. Kita langsung aja kalau gitu Bang. Boleh. Boleh ya, dibilang BTW abang puasa. Lagi mau anggun banget nih. Soalnya kemarin sempat hampir viral tuh dengan percakapan saya yang bilang spanduk jadi stambu. Terbalik, stambu viral, jadi spanduk. Hampir aja viral. Jadi kayak saya mau menjaga marwah saya kali ini. Iya, anggun tetap anggun, jangan bodoh lagi. Beda ya. Beda. Konteksnya udah beda ya. Oke, Tribuners. Kalau gitu langsung aja kita ke berita pertama, yaitu ada sebuah tempat hiburan malam yang berada di Desa Namorube Julu, Kecamatan Kuta Limbaru, Deli Serdang, dibakar oleh puluhan orang, Bang. Itu kejadiannya pada hari Minggu 10 April 2022 malam. Tadi malam ya? Pertanyaan aku sih, itu tepatnya pukulnya jam 2.30 waktu Indonesia Barat, setengah 3 pagi. Ada ya tempat hiburan malam di Kuta Limbaru ya? Pertanyaan gue lagi, bisa ya buka saat Ramadan? Bulan puasa gitu. Apalagi bagaimana nih pengawasannya gitu, pertanyaannya. Ya bisa, kita nggak tahu ya, bisa jadi kalau perspektif dari Molly sendiri bisa jadi ini dibakar oleh warga yang tidak senang dengan kegiatan yang dilakukan di bulan Ramadan. Iya, yang pertama lagi masih pandemi Covid juga. Benar. Ada 2 kan. Kemudian lagi Ramadan dan kabarnya juga bukan hanya satu kafe. Ada satu lagi kafe champion di daerah Binjai yang diperlakukan juga sama. Di hari yang sama kah? Iya. Wow, 2 ya. Dan di situ mesin judinya, kalau nggak salah judi tembak ikan, diobrak-abrik. Kemudian warga menduga di situ juga sarang peredaran narkoba, dugaannya. Oke, tapi sampai sekarang kira-kira apakah sudah ditangkap nggak ya Bang untuk pelaku-pelaku yang melakukan pemberontakan ini? Belum tahu ya. Cuma dari polisi kan bilang kita butuh laporan untuk penindakannya. Sementara nggak ada pihak yang melapor, ya kan? Siapa yang berani melapor? Agak aneh ya, tidak ada yang melapor. Ya lagian yang buka usaha salah, yang mendemo juga salah. Gitu, agak bingung. Jadi polisi pun bingung ini jadinya ya. Iya, jadi apa tindak lanjutnya nih? Menunggu saja dulu laporannya katanya. Oke, jadi Bang selain kedua tempat tadi, dari video yang beredar tuh diskotek porak-poranda tuh. Terus kursi, meja hingga alat musik DJ-nya juga rusak. Selain itu juga daripada tempatnya 1 unit mobil sama beberapa sepeda motor juga ikut dibakar. 1 atau 2 mobil? 2 unit mobil. Oh ya maaf. 2 ya. Maaf ya Tribuners. Jadi 2 unit mobil. Ada 2 mobil yang dibakar oleh massa dan beberapa sepeda motor. Bayangin. Apakah ini murni karena protes karena buka saat bulan puasa atau ada unsur lain? Karena kata polisi ada kesalahpahaman antar 2 kelompok. Antar 2 kelompok, ada bahasa seperti itu ya? Iya, ada bahasa yang seperti itu dugaannya. Kelompok ini kan kategorinya berarti ada suatu massa kan? Iya, gabungan yang sini sama yang sini ada perselisihan gitu kan. Untuk lebih jelasnya kita lihat videonya dulu. Ada, kita lihat dulu videonya berikut ini. Jangan upload simpan aja. Hancur ini semua. Gila, pecah-pecah semua rusak.
Iya, terkait dengan kafe Duku Indah yang diduga dibakar oleh pelaku, itu masih dalam penyelidikan. Diduga pelaku melakukan pengerusakan terhadap 2 unit mobil dan beberapa sepeda motor. Itu karena ada permasalahan antara kedua belah pihak. Mohon waktu, ini kami akan lakukan penyelidikan dan selanjutnya untuk para pelaku kami sedang melakukan profil. Pemilik kafe udah buat laporan tuh bang? Nah ini kendalanya untuk kedua belah pihak masih belum membuat laporan. Nah namun kita arahkan untuk membuat laporan. Berarti bukan warga bang yang bakar itu bang? Bukan, Karena ada yang bakar, tapi ada. Oh tuh, keduanya. Pak Kasat ini kayak puasa ya, agak lemes deh. Iyalah, Pak tadi pakai bajunya tuh baju bukan baju Ya, dinas religi loh. ya. Baru pulang Semangat tarawih. Bapak puasanya. Tapi BTW bapaknya juga menjelaskan tadi ya kalau belum ada laporan dari kedua belah pihak. Iya, dan diduga juga perselisihan antara kedua belah pihak. Untuk lebih jelasnya lagi, detailnya perkembangan di lapangan. Kita tanya langsung sama Alfiansyah. Halo Alfiansyah. Ya, halo Molly dan Bang Tadli. Halo, puasanya? Itu di belakang kok ada degan itu. Kok ada yang kau pegang-pegang itu kayak es teh gitu? Gak ada. Oke, Alfiansyah, bagaimana sih sebenarnya sampai sekarang, sampai saat ini ya, kronologi yang sudah Apakah ada titik terang terkait gitu, penyerangan tersebut? Iya, benar Alfiansyah. Silakan laporannya. Ya, baik Bang Tadli, Molly dan juga para Trimus di rumah. Ya, kejadian pembakaran tempat hiburan malam ini yang terletak di Kecamatan Kutalim Baru ini terjadi pada hari Minggu. Tepatnya itu dini hari. Ketika itu ada segerombolan pemuda katanya yang datang ke lokasi langsung menghancurkan tempat ataupun lokasi tersebut. Selain itu, sejumlah pemuda ini juga sempat membakar 2 unit mobil yang terparkir di depan dan juga 9 unit sepeda motor. 9, oke. Nah, setelah kejadian itu, pihak polisian dari Polrestabes Medan mendengarkan adanya kejadian itu langsung paginya meluncur ke lokasi. Lokasinya ini kebetulan memang sangat jauh dan sangat terisolir, jauh dari perkampungan warga. Di lokasi tersebut menurut informasi hanya terdapat 8 rumah warga saja. Namun katanya setelah petugas kepolisian tiba di sana sempat memintai keterangan dari warga yang tinggal di sana, mengatakan bahwasanya pada malam itu ada 2 unit mobil berlogokan sebuah organisasi tiba di sana langsung menghancurkan bangunan ataupun tempat diskotik ini. Yang menjadi pertanyaan kita saat ini, kata keterangan warga ini hanya 2 unit sepeda, 2 unit mobil. Pertanyaan kita, mengapa informasi yang beredar ini ada ratusan orang katanya yang menghancurkan lokasi tempat tersebut. Nah, sejauh ini juga atas kejadian penyerangan itu juga tidak ada korban jiwa yang dilaporkan, korban jiwa ataupun korban yang luka terkait kejadian itu. Nah, polisi saat ini masih mendalami kejadian tersebut, namun Kasat Reskrim Polrestabes Medan ini mengatakan bahwasanya sejauh ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait adanya kejadian itu. Namun ia mengatakan pembakaran yang terjadi ini bukanlah warga yang membakar, namun karena ada perselisihan antara pemilik kafe ini dengan sebuah organisasi di sana. Ya, baik, begitu Molly dan juga Bang Taju. Oke, Alfiansyah, tadi kan disebutkan kalau ada 2 unit mobil dan juga 9 sepeda motor yang dibakar nih ya. Dan belum ada laporan diterima polisi. Apakah dari pihak pemilik kendaraan tersebut yang dibakar oleh orang yang tidak diketahui itu ada membuat laporan?
Ya, untuk sejauh ini terkait peristiwa tersebut belum ada laporan satupun yang diterima pihak polisian, baik itu dari pihak kafe, pemilik mobil, pemilik sepeda motor ataupun korban yang luka di lokasi tersebut akibat penyerangan. Saat ini polisi belum menerima laporan apapun. Namun ada seorang petugas yang kebetulan sempat ke sana setelah kejadian. Ia mengatakan memang setelah dilakukan pengecekan di lokasi tidak ditemukannya adanya narkoba dan juga tidak ditemukannya ada percikan-percikan darah di lokasi. Dia pun menduga tidak ada korban dalam kejadian itu. Namun di lokasi dia mengatakan bahwasanya sempat melihat ada sejumlah sendal ataupun sepatu milik pria dan wanita di lokasi. Namun bercak-bercak darah itu tidak terlihat sedikit pun di lokasi tersebut. Dugaan kita sebelum kejadian para pengunjungnya ini sempat melarikan diri, yang hanya terjadi kerusakan di bagian disc jokinya ataupun DJ-nya sempat dirusak, puluhan kaca dipecahkan dan botol minuman juga berserak dengan karena pecah di lokasi tersebut. Ya, begitu, Molly. Alfiansyah, dengan tidak adanya laporan dari masing-masing pihak ini berarti polisi tidak melanjutkan penyelidikan ya? Ya, karena tidak ada korban ya, Bang. Sejauh ini mungkin ke depan polisi tidak akan melakukan penyelidikan lebih dalam, Bang, terkait kasus pembakaran ini karena tidak ada laporan yang diterima polisi. Maka polisi tidak tahu bagaimana siapa yang merasa korban yang harus diselidiki ataupun siapa pelaku pembakaran, karena dia katakan bahwasanya kejadian ini hanyalah rentetan karena perselisihan pemilik kafe dan oknum OKP yang berada di sana. Baik, sehingga Alfiansyah, jadilah pembakaran tersebut. Ya, sorry, baik, dipotong. Jadi kan tadi nggak ada laporan juga nih. Apakah dari pihak polisian tindakan yang akan diambil nih terkait dengan tempat hiburan malam yang dibuka di bulan Ramadan? Apakah ada penindakan atau seperti apa yang akan dilakukan? Alfiansyah mencari tahu nih. Ya, menurut keterangan dari polisi bahwasanya katanya 2 hari sebelum kejadian pihaknya menerima laporan dumas dari masyarakat bahwasanya tempat tersebut buka saat Ramadan. Nah, ketika itu pihak kepolisian secara diam-diam melakukan pengelacakan di lokasi. Namun saat tiba di lokasi sekitar 2 hari yang lalu, di lokasi tersebut tidak tempat hiburan malam ini tidak buka begitu, ataupun tidak ada sepeda motor ataupun mobil yang terparkir di lokasi tersebut. Nah, polisi pun di situ sempat meminta tolong kepada warga diinformasikan apabila lokasi tersebut buka kembali. Nah, warga pun tidak ada mengasih informasi. Nah, setelah 2 hari kemudian terjadilah pembakaran tersebut. Baik. Begitu, Mali. Jadi belum ada lah ya untuk tindakan yang akan dilakukan selanjutnya terhadap. Karena nggak ada yang melapor tadi ya. Itu kan soal laporan, tapi soal pembukaan puasa, ya. Kita lihat ke depannya gimana. Apakah ada tindakan dari polisi untuk, walaupun nggak ada laporannya nih ya terkait kasusnya, tapi apalagi itu sudah pukul 1:30 malam ya. Di masa pandemi juga lagi gitu. Mungkin Alfiansyah bisa ditanyain juga ya perihal itu bagaimana tindakan dari polisi. Baik, Molly. Baik, terima kasih Alfiansyah atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore, Alfiansyah. Ya, selamat sore, Bang. Oke, sangat disayangkan ya, Bang. Memang ini kan istilahnya terkuak itu karena kasus yang pemberontakan ini. Namun istilahnya walaupun tidak ada laporan dari pihak ternyata manapun, di sisi lain terungkap, ada terungkap gitu salah satu. Tengah malam di bulan Ramadan dan di masa pandemi lagi, hiburan malam beroperasi tetap. Harusnya bagaimana itu bisa menjadi pengawasan dari pemerintah daerah Deli Serdang maupun Polrestabes Medan. Iya benar, jadi agak sedikit aneh kan begitu ya. Jangan karena tidak ada laporan malah jadi didiamkan saja nih tempat hiburan malamnya. Enak bener deh. Kok ngamuk? Balik lagi nih ke Molly yang nggak jadi anggun lagi, harus anggun. Oke, kita masuk berita kedua. Jadi Bang, di berita kedua ini
tepatnya di tanggal 11 April 2022 sebenarnya ada masa yang dikabarkan akan turun. Seperti yang kita tahu di media sosial itu kan ramai dibahas tentang demo 11 April secara nasional. Benar. Nah, informasinya kan di Medan ataupun Sumatera Utara ikut juga ambil bagian BEMSE Sumatera Utara. Namun berbeda informasi yang kita terima selama ini dengan yang di lapangan hari ini. Ternyata sudah wartawan kita tunggu-tunggu nih masanya. Iya. Tidak ada, Bang. Wartawan kena prank ini judulnya. Iya, wartawan kita kena prank nih katanya. Nggak tahu kenapa. Tapi dari Presiden Mahasiswa Unimed bilang kalau mereka nggak akan menggelar aksi hari ini, melainkan pada hari Rabu tanggal 13 April 2022. Jadi bukan hari ini. Beda ya, nggak mengikuti yang demo nasional ya. Yang nasionalnya kan 11 April gitu. Makanya kena prank banget nih wartawan-wartawan semuanya. Jadi selaku Presiden Mahasiswa USU juga mengutarakan tidak turun pada aksi 11 April. Jadi masih konsolidasi nanti malam khususnya sama BMSE Sumatera Utara. Menunggu apa ini nanti malam katanya? Konsolidasi, menunggu bayang-bayang ya. Perintah ataupun hilal. Oh, tunggu hilal ya, kayak mau puasa nunggu hilal. Ya begitulah, makanya tidak jadi aksinya. Tapi ada sih beberapa katanya yang udah pakai baju almet yang terlihat di situ, cuman nggak rame gitu. Mungkin itu tidak menerima pemberitahuan dari timnya kali ya. Suruh sendiri ya? Iya, dia suruh untuk melakukan info. Aksinya. Jadi Bang, ada 6 nih yang mau tuntutannya ya selama masa demo ini. Jadi yang pertama itu terkait kayak kita nonton videonya aja dulu ya. Oh iya. Iya, kita nonton videonya aja dulu kalau gitu. Terima kasih. Oke, ini situasi di sini. Namun demikian, meski Pak, mungkin bisa jelaskan Pak persiapan ini apa adanya unjuk rasa ini Pak? Ya, jadi dari informasi yang ada ya kan, unjuk rasa masih ada di hampir seluruh Indonesia. Jadi kita di Polrestabes Medan ini tetap melakukan antisipasi ya, sekaligus juga kita pendekatan dengan adik-adik mahasiswa ataupun kelompok-kelompok lain. Sedangkan untuk titik-titik sudah kita antisipasi dengan penempatan personil termasuk di lokasi ini. Ya, ini biasanya di Grosir dan sekitarnya adalah titik kumpul. Jadi kita mengantisipasi apabila ada unjuk rasa, kita tentu akan melaksanakan pengawalan, pengamanan untuk keamanan kita bersama. Kalau penyekatan Pak ada Pak? Sementara kita masih melihat situasi, perkembangan situasi yang ada kita sesuaikan nanti. Pak, ini kan menyiagakan personel. Ada berapa personel Pak yang disiagakan total? Untuk di lokasi ini ada sekitar 150 personel. Ya, di titik-titik lain kita tempatkan juga personel. Ya, kalau kita sekedar mengantisipasi, di mana untuk Medan sendiri informasinya tidak banyak yang ada. Pak, ini menyiagakan personel apakah dilengkapi dengan senjata Pak? Oh tidak, kalau ini tidak ada yang memegang senjata api. Dan protap yang ada tidak ada. Ya, tapi kalau di lokasi lain, di lokasi wisata ada tahapan-tahapan yang kita protap kepolisian untuk mengantisipasi kemungkinan ya. Nah, itu dia. Jadi kata dari bapaknya itu, Bapak siapa? Bapak siapa tadi? Kapolrestabes. Pak Kapolres tuh bilang kalau bakal nurunin personel tapi tidak menurunkan senjata. Ya, tidak membawa senjata api. Supaya jangan ada nanti terpancing kan, mana tahu ada keributan, terpancing emosi polisi dan silap. Puasa gitu ini kan. tidak boleh ya, saling menjaga aja. Kalau memang mau mengutarakan apa pendapat, tuntutannya silakan. Tapi tidak dengan cara anarkis, begitu ya Bang. Jadi ada nih Tribunal 6. Aku bacain aja ya Bang. 6 tuntutan yang ingin disampaikan nih. Dari pertama itu BMSI mendesak Presiden Joko Widodo untuk tegas menolak penundaan pemilu 2024 dan wacana 3 periode.
Terus yang kedua, menuntut dan mendesak Jokowi menunda dan mengkaji ulang Undang-Undang Ibu Kota Negara, termasuk pasal-pasal bermasalah dan dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial, ekologi, politik, ekonomi, dan kebencanaan. Terus yang ketiga, mendesak dan menuntut Jokowi menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di pasaran dan menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan lainnya. Keempat, mendesak dan menuntut Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait. Kelima, mendesak dan menuntut Jokowi menyelesaikan konflik agraria di Indonesia. Terakhir, menuntut dan mendesak Jokowi Ma'ruf Amin berkomitmen penuh menuntaskan janji-janji kampanye pada sisa masa jabatan. Jadi itu 6 yang ingin dituntut kan 11 April 2022. Rupanya kena prank semuanya. Tapi di Jakarta tetap berlanjut dan tadi kabarnya ada kericuhan sedikit, termasuk akademisi UI Bapak Ade Armando sempat dipukulin sampai remuk, babak belur, dan celananya sampai dilepas. Oh, jadi terakhirnya berujung tidak baik ya? Iya, rasanya ya. Karena tadi ada terlibat perselisihan Ade Armando dengan ibu-ibu, kumpulan emak-emak. Waduh, yang dilawan emak-emak ini gitu ya. Pada akhirnya habis itu dipukulin dan untungnya ditolong oleh pihak kepolisian. Tapi kondisinya sudah berlumuran darah. Waduh, sangat disayangkan. Oke, kalau gitu kita terkait masa demo yang tidak jadi ini di Medan bisa kita tanya nih ya, Bang. Sama Bang Freddy Santoso. Halo Bang Freddy. Halo Freddy. Ya, halo Molly dan Bang Fadli. Ya, halo. Freddy, bisa diceritakan bagaimana perkembangan terkini di lapangan terkait demo di daerah Kota Medan ini? Ya baik, Bang Fadli, Molly dan juga pemirsa. Jadi sampai saat ini demo yang sebelumnya sempat disebut-sebut akan berlangsung di Medan ini secara besar-besaran itu hingga kini itu khususnya di gedung DPRD itu tidak terjadi unjuk rasa atau demonstrasi. Memang tadi sempat ada beberapa mahasiswa yang seliweran, tapi mereka tidak berunjuk rasa. Namun demikian, sekitar setengah jam yang lalu itu ada unjuk rasa kecil-kecilan yang dilakukan mahasiswa WISU. Itu pun dilakukan di depan kampusnya, hanya dihadiri oleh beberapa orang, sekitar belasan orang. Nah, tuntutan mereka itu sama, yakni yang sudah mau disebutkan tadi, ada 6 tuntutan, termasuk diantaranya soal stabilitas harga, terutama minyak goreng, dan meminta agar pemerintah itu sekali lagi menyebut soal penundaan pemilu. Begitu mulai tadi di kampus WISU. Dan mereka juga tadi mengajak agar mahasiswa lain itu turun ke jalan, sama halnya dengan unjuk rasa yang hari ini digelar di sejumlah daerah seperti di Jakarta dan di daerah lain. Namun yang pasti aksi akbar di Medan itu tidak terjadi atau batal terjadi, belum diketahui apa penyebabnya, sehingga aksi yang sudah geger beberapa hari ini itu tidak berlangsung gitu. Bang Freddy, mungkin bisa dijelaskan kepada Tribuners, kan disebut-sebut ini informasinya ada 2 titik demonstrasi, yang pertama di DPRD Sumut dan yang kedua di Indogrosir. Mungkin Tribuners belum tahu nih apa alasan titik yang kedua itu Indogrosir gitu. Takut ya baik Bang Fadli dan juga Molly dan juga pemirsa. Jadi memang kemarin itu disebut-sebut bahwa salah satu titik demonstrasi itu adalah Indogrosir. Nah, diketahui bahwa Indogrosir ini merupakan distributor daripada minyak goreng yang ada di Medan. Dan Indogrosir salah satu retail terbesar ya untuk penyaluran minyak goreng dan perlengkapan kebutuhan pokok lainnya, sehingga itu dijadikan salah satu titik akhir sebenarnya dari mereka yang nantinya akan ke DPRD itu lalu ke Indogrosir itu soal minyak goreng begitu Bang. Makanya mereka kemarin direncanakan akan ke Indogrosir karena di situ merupakan distributor minyak goreng terbesar yang ada di Medan lah khususnya. Oke, Bang Freddy, ini kan ada nih Rayanda selaku Presiden Mahasiswa Unimed yang mengatakan kalau akan menggelar aksinya itu pada hari Rabu tanggal 13 April 2022. Apakah itu benar? Iya, belum diketahui pasti apakah itu benar atau tidak. Karena tadi juga mahasiswa WISU juga mengatakan demikian, bahwa mereka
bahkan lebih cepat besok katanya. Jadi hari ini mereka sedang mengumpulkan teman-temannya untuk berunjuk rasa besok atau mungkin besok lagi begitu. Karena memang tadi alasannya tadi agak lucu. Mereka beralasan tidak jadi turun ke jalan hari ini lantaran teman-teman mereka pada di kampung. Karena memang ini bukan jadwal kuliah begitu. Jadi lantaran kawan-kawannya itu masih pada pulang kampung, jadi tidaklah terlaksana lah tadi itu aksi tadi unjuk rasa. Tidak ikut bareng-bareng ternyata ya Sumatera Utara. Artinya tidak ada tanggal pasti untuk kumpulan BEM se-Sumatera Utara ya Freddy ya, masih terpencar-pencar, ada yang besok, ada yang lusa ya. Oke deh kalau gitu Bang Freddy. Kita tunggu Bang, kalau misalnya tiba-tiba besok atau lusa mungkin Bang Freddy bisa kasih info lebih sigap lagi ya kan untuk demonya ya kan. Penasaran juga nih bagaimana hasilnya. Oke Freddy, terima kasih informasinya. Selamat sore Bang Freddy. Bang, terima kasih. Selamat sore. Duh. Ada yang timbul tadi. Ada tukang susu. Tapi ya itu dia tadi Bang berita kita yang kedua, agak sedikit mencengangkan, cuman ya begitulah ya. Ada yang nanggepin nih Bang, namanya di Facebook live kita, namanya Tapagoli. Dia bilang namanya juga Mahasewa. Mahasewa ya. Itu komennya seperti itu. Aku baru dengar istilah itu. Mahasewa, iya. Baru tahu ya? Lebih gaul dia berarti daripada Abang ya. Kau tahu? Enggak sih, aku semua nggak tahu kan. Orang Stambuk ya spanduk kok. Oke, itu dia tadi. Kita masuk berita yang ketiga. Terakhir sebelum kita nanti masuk Mutiara Ramadan Bang, tapi kan pembacaan tausiah sebelum kita berbuka puasa. Ya Molly agak-agak didengar lah supaya katanya mau anggun. Oh iya selalu. Kan udah anggun dikit ini. Oke, yang ini agak sedikit unik Bang. Abang selama Abang hidup di dunia ini, Abang berapa kali kan menjumpain bulan Ramadan, benar ya? Abang pernah dibangunkan sahur seperti apa aja yang paling lucu lah gitu, yang paling the most? Nggak pernah lucu sih. Bangun sahur pasti kayak gitu ya. Orang tua kan. Kalau misalnya masjid pun kan sahur. Oh ada sahur yang lucu. Apa? Bergaya presiden Rusia. Bahasa Rusia dia kan di akhir-akhirnya sahuras. Itu di mana? Di TikTok. Oh di TikTok, maksudnya di daerah yang Abang lingkungan Abang loh. Iya. Jadi ini ada satu yang unik Bang, di Serge di Kecamatan Perbaungan. Jadi membanguni sahur itu dengan berkeliling memakai kostum hantu. Abang kuntilanak ya, subuh-subuh banyak dia, jadi nggak cuma kuntilanak aja. Bisa request. Bisa by request. Jadi menggunakan becak motor. Mereka tuh make up, terus bagian wajahnya itu dibuat warna putih tebal gitu, kayak sosok hantu. Iya, kuntilanak. Totalitas sekali ya kreativitasnya itu. Iya, cuman aku kayak ngeselinnya kenapa di daerah aku nggak ada yang kayak gitu loh Bang. Ngerti nggak sih? Kenapa sih ada daerah lain yang punya motivasi yang cerdas-cerdas kayak gini, tapi daerah aku nggak ada? Gitu. Makanya kau terbawa-bawa juga tidak kreatif ya? Oh gitu ya? Atau aku aja nih yang buat gitu? Iya sih. Keliling-keliling pakai baju hantu. Nggak usah di make upin udah seram. Makasih loh. Jadi seru banget ya Bang ya. Jadi ada videonya nih kan Bang? Ada kayaknya. Ada ya. Kita tonton dulu videonya Tribuners.
asik. Nah, yang menjadi pertanyaan, bangun nih orang sahur itu di rumah. Iya. Terus dia ngapain pakai baju hantu gitu? Kan bukan di jalan. Iya, harusnya ya kalau aku jadi yang jadi kostumnya nih. Di jendela-jendela. Sahur Dia gitu. datang ke jendela-jendela. Wih, nggak aku bayangin Gak sih. usah sahur, Traumatik. ketok, habis itu ketawa dia. Gitu ya. Ih, bisa nih direkrut aku sama mereka, tapi kasihan loh kuntilanaknya. Dia kayak takut untuk jatuh gitu dan tersungkur. Molly mau direkrut gitu? Enggak mau. Tapi unik sih, kreatif ya. Jadi remaja-remajanya kelihatan ya bang, untuk daerah sana tuh kreatif membangunkan Ya, warga. ibaratnya semangat gitu dalam menyambut Ramadan ini kan gitu. Bahkan kostum yang dikenakannya itu banyak, jadi bisa permintaan dari warga sekitar atau netizen bang. Jadi mereka itu kayak mungkin membuat konten juga lah ya, makanya ada netizen. Karena udah nyiapin kostum itu kayak pocong, tuyul, mak lampir. Tuyul ada juga. Ada, bang Jadi Boy. tuyul Dia jadi besar kecil gitu. gitu. Unik sih, unik, kreatif banget deh. Oke. Kita tanya aja kali ya biar lebih Sama seru ya. pocongnya langsung. Sama pocongnya langsung ya, Bang Andi. Halo, Anil. Ya, halo, selamat sore. Halo Bang Anil. Sore, ceria Abang, kali kayak nggak puasa nih. Nanti abang tuh yang jadi cosplay kuntilanaknya enggak? Enggak lah. Bang gimana sih bisa kreatif banget tuh remaja-remaja di sana? Bisa dijelaskan Bang Anil? Oke, baik Kak. Jadi ini beragam cara yang dilakukan untuk membangunkan orang sahur ketika menyambut bulan suci Ramadan ini Kak, termasuk yang dilakukan oleh salah seorang warga yang bernama Mara Kumandra atau biasanya yang disapa dengan Amara Enjoy. Jadi beliau ini merupakan warga Desa Kesatuan, Kecamatan Manggis, Kampung Manggis, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Sedang Berdagih, Sumatera Utara. Jadi awal mulanya ini dia ini sebenarnya hanya membuat konten itu di TikTok dan Facebook, membuat macam kayak membangunkan sahur dengan berkostum ala-ala hantu seperti itu. Namun dia merasa tertantang untuk turun langsung ke lapangan karena sebelumnya memang ia salah satu remaja masjid juga yang ikut membantu remaja masjid lainnya membangunkan sahur di sekitaran tempat ia tinggal. Namun karena ia berpikir ia bisa bermake up hantu seperti itu hingga ia turun ikut meramaikan seperti itu dengan berkostum kuntilanak gitu. Namun kemudian ia itu tadi seperti yang kakak sampaikan, memang ia tidak hanya menggunakan kostum kuntilanak saja, bahkan ia ada beberapa kostum lainnya seperti pocong, tuyul, bahkan mak lampir seperti itu Kak. Jadi ini tergantung permintaan dari warga. Bahkan saya sempat menyinggung tadi bagaimana reaksi warga setempat terkait aksi yang dilakukannya dengan menggunakan kostum hantu ini. Sampai saat ini memang masih mendapat respon yang positif seperti itu Kak Molly dan Bang Tazli. Sebenarnya apa sih aktivitas dari si Amara Enjoy ini? Apakah ada kedekatan dengan dunia gaib? Baik Bang, sebelumnya itu ia bekerja memang sebagai sehari-harinya itu pengisi acara, termasuk di hajatan macam kayak keyboard organ tunggal seperti itu Bang. Dan ia di acara itu tersendiri pun kadang permintaan juga sama pihak pemilik hajatan, memang terkadang dia sering membuat aksi yang kayak ada hantu-hantu gitu Bang di organ tunggal itu Bang, seperti itu Bang. Oke, unik ya. Jadi itu kan tadi ada permintaan by request kan. Jadi kalau misalnya requestnya kayak jadi jelangkung, dia bakal menyanggupinya, begitu ya? Kalau untuk itu mungkin kurang tahu juga sih Kak pastinya Kak. Tapi ibaratnya berganti-ganti ya. Iya, terus hari ini ganti, besok ganti ya. Iya benar. Jadi dia baru melakukan ini Bang sebenarnya sudah dari puasa pertama, namun itu hanya melalui ini aja aplikasi aja gitu, melalui aplikasi TikTok dan Facebook. Namun yang kuntilanak ini itu baru dilakukannya semalam dini hari Bang. Gitu. Jadi ada kemungkinan tadi sempat saya konfirmasi juga ada rencana malam ini ia akan turun lagi dengan menggunakan kostum tuyul. Seperti itu Bang. Jadi dia akan berkeliling lagi menggunakan kostum tuyul, namun melihat kondisi cuaca. Kalau apabila hujan mungkin tidak jadi karena dari make up dari tuyul sendiri kan itu harus memutihkan seluruh tubuh Bang, seperti itu. Tapi penasaran ya bagaimana ya jadinya wajah apakah dia tuyul besar, jumbo?
Oke deh kalau gitu. Oke, Anil, terima kasih informasinya. Selamat berbuka puasa nanti ya. Siap, selamat sore Bang Tadri, Kak Moli. Selamat sore. Ih, keren Bang, semangat ya jadinya puasanya ya kalau kayak gitu ya. Iya. Niat bangun kan. Apalagi kalau yang bangunin sahur itu kayak opa-opa Korea tuh. Wih. Kupastikan semua wanita bakal bangun. Tapi penasaran juga ngelihat sosok aslinya si Amara Enjoy ini. Karena Seberapa namanya- enjoy dia? Seberapa enjoy dia dengan hidupnya karena dengan namanya ya kan. Tapi operator kita kayaknya lagi sibuk banget ya. Dia kok kayak gini tampilannya. Selain dari yang masjid gitu, ada nggak yang aneh lagi yang pernah Bang alami langsung tapi ya, jangan dari TikTok atau apapun? Nggak pernah sih, karena aku lebih banyak mengisi waktu di rumah kalau bulan Ramadan. Oh. Nggak pernah di luar. Kita kan tahu yang aneh-aneh gitu kan di luar-luar. Iya gitu. Kayaknya kita harus buat ini untuk daerah rumah kita ya. Mungkin Bang Tazli bisa untuk pakai baju tuyul tadi Bang, cocok. Iya, Molly suster ngesot gitu ya. Iya ya. Disarisasi. Oke, Tribuners sekali gitu. Itu tadi 3 berita yang terhit hari ini. Benar. Yang termasuk pertama tadi ada pembakaran kafe di sebuah tempat hiburan malam di Desa Kutalim Baru ya Bang. Iya, yang kedua itu demo yang Masa yang gagal. direncanakan akhirnya gagal di Tidak Medan. jadi. Tidak jadi dan diundur rencananya. Diundur. Pasti belum pasti antara kapan. besok atau lusa. Dan yang intinya adalah wartawan dari Kota Medan semuanya kena prank. ya, ngejek Satu wartawan. harian menunggu ternyata sepi-sepi aja. Oke, yang Dan yang ketiga tadi cara unik masyarakat membangunkan sahur dengan cara berkostum kuntilanak. benar di Kecamatan Perbaungan. Itu dia tadi Tribuners. Semoga Tribuners yang mau puasa kuat lah ya. Tinggal dikit lagi kok, tinggal 30 menit lagi. Jangan lupa untuk nonton, untuk tahu kapan Jawa berbukanya tuh dari live di Instagramnya Tribun Medan, yaitu @tribunmedandaily. Dan setelah ini ada program tausiah Setelah dari Selamat Sore Medan ini ya. dari Tribun Medan, yaitu pukul 6 selagi menunggu waktu berbuka puasa. Bisa dengerin tausiah biar tambah pahala juga lagi. Dan ikuti terus kita di Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, dan snack video masih banyak lagi lainnya. Jangan lupa juga untuk subscribe Tribun Medan Explore untuk mengetahui tempat-tempat wisata dan kuliner yang ada di Sumatera Utara. Yang ada di Sumatera Utara, mau anggunnya gagal kan jadinya, ya Allah. Ya udah kalau gitu Tribuners, saya Moliza Tulfa. saya Tajli Muhammad Dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.